Sudah, bisa dimulai? Bisa. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alil Qur'an hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina min rabbal alamin. Baik, kaif halukum? Alhamdulillah Nabi khair. Kenanya balik. Antum gimana kabarnya, Pak? Wa Tadi antum gitu ya. patah-patah, keren apa sinyalnya, ternyata diem nih. Karena Enggak. Ya, biasanya kalau anak kan gitu ya. Kalau di sini biasanya gitu. Wa antum biasanya kayak gitu. oh, Alhamdulillah ana bi khair aydan. Baik, eh, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah telah mempertemukan kita kembali di tahun baru, mudah-mudahan di semangat baru juga ya. Di sini kita bisa kembali lagi untuk melanjutkan kembali materi kita. Yang dimana sekarang kita sudah masuk ke bulan Rajab ya. Nah, tandanya berarti sudah mendekati bulan Ramadan. Nah, bulan Rajab itu kan bulan yang mulia, di mana Rajab berasal dari kata Rojaba yang berarti menghormati atau diagungkan. Karena bulan ini termasuk ke dalam 4 bulan haram. Ya, seperti yang kita ketahui, ada 4 bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang tiga berurutan tuh, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, tiga berurutan, dan satunya pisah, yaitu Rajab. Nah, Rajab ini kan termasuk bulan haram. Nah, bulan haram itu apa? Bulan haram itu kenapa disebut dengan bulan haram? Karena pada bulan tersebut orang-orang bahkan dari zaman Arab jahiliyah itu mereka sangat takut untuk berbuat zolim di bulan tersebut. Bahkan mereka tidak berani untuk berperang, tidak berani untuk saling membunuh dan lain sebagainya pada bulan-bulan tersebut. Karena pada bulan-bulan tersebut itu Allah melipat gandakan baik dari amal soleh maupun dari dosa-dosanya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita melakukan amal soleh di bulan ini, maka akan dilipat gandakan. Jadi sholat kita nih di sekarang ini nih, atau mungkin sekarang kita ngaji nih, itu berbeda pahalanya dengan bulan-bulan sebelumnya. Kayak gitu. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan kita melakukan kezaliman, kezaliman itu banyak ya, misalkan melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya, zalim kan artinya tidak menaruh pada tempatnya, maka itu dosanya juga akan berlipat ganda. Oleh karena itu harus harus hati-hati di bulan ini kayak gitu untuk menjaga amal soleh kita dan kita mencoba untuk berhati-hati dari perbuatan soleh. Baik, salawat serta salam tak lupa juga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi, singkat saja. Kita singkat sudah masuk saja. ke part yang ketiga. Nampak. Sudah terlihat? Sudah. Nah, kita masuk ke part yang terakhir di Ahkamul Mad atau hukum-hukum mad. Nah, sebelum kita belajar, kita baca niat terlebih dahulu. Baca dalam hati ya. Tafadhol. Amin. Amin. Baik. Dan juga berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lihat nih. Sudah jauh sekali ya. Nah, tuh, sudah sampai ke bab-bab yang terakhir. Sekarang kita masuk ke mat badal dan mat tabriyah dan mat ta'zim. Sebelum kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu mat lazim. Nanti mat lazim itu ada beberapa part juga ya. Jadi bukan hanya sekali pertemuan. Mudah-mudahan bisa selesai. Yang pasti yang selesai sih bisa tahun ini bisa selesai insya Allah. Oke, kita masuk ke mat badal dulu ya. Pernah dengar mat badal? Dengar aja pernah, Pak. Udah lama banget. Pernah Apa dengar ya? itu? Nah, oke. Baik. Mat badal itu kita masuk ke bait yang berikutnya ya, yaitu bait ke-46 dari Syarah Tuhfatul Atfal. Di mana Syarah Tuhfatul Atfal itu ada 61 bait. Kita sudah masuk ke bait yang ke-46. Kita ulang lagi, Al-Imam Al-Jamzuri pada bait yang ke-46 dalam Syarah Tuhfatul Atfal, beliau mengatakan bahwa
au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha badal ka amanu wa imanan khudha. Jadi au atau au itu artinya atau ya. Ini masih berlanjutan dari bait yang sebelumnya di mana ini maksudnya adalah atau ini sebagai isyarat mad yang dihukumi jaiz. Jadi mad badal ini masih masuk ke dalam mad jaiz sebenarnya. Jaiz kan artinya boleh ya. Nah, Anda mau ingatkan kembali untuk mat itu kita lagi bahas mengenai mat far'i yang dimana mat cabang ya. Berarti mat ini bisa dibaca lebih dari dua harokat, kayak gitu. Di mana hukum mat jaiz kan bisa dibaca lebih dari dua harokat. Tapi kalau di eh, jalur kita itu kita menggunakan panjangnya itu 4 sampai 5 kan, kayak gitu. Nah, quddimal hamzu. Jadi kita langsung sikat aja lanjutnya. Di penjelasannya ada di setelahnya ini ya. Nah, badal itu, nah ini ya, badal itu artinya kan pengganti. Ya, pernah dengar kan? Misalkan Nah, imam badal gitu ya, imam pengganti. Nah, berarti badal ini pengganti. Jadi maksudnya apa? Jadi mat yang terjadi karena dia menggantikan hamzah. Jadi asal muasalnya ini adalah dua hamzah ya. Yang pertama hamzah nih, yang kedua ada hamzah lagi. Dia ketemu nih. Maka hamzah yang kedua dia berubah menjadi mad. Gitu. Maka disebutlah badal, digantikan. Kenapa digantikan? Karena orang-orang Arab itu kesulitan untuk mengucapkan dua hamzah sekaligus. Nah, dan ternyata dalam ilmu tajwid ini, mad badal itu bukan hanya pergantian yang tadi, hamzah dengan hamzah, tapi seluruh hamzah mamdud. Maksudnya adalah eh, setelah huruf hamzah itu huruf mad, maka disebut mad badal juga gitu. Setelah hamzah ada mad. Contohnya misalkan ya, bisa dilihat di atas ini. Nah, Al-Quran. Nah, ini katanya depannya ada hamzah, setelahnya huruf mad, alif kan? hmm, Kalau huruf mad ada tiga ya, alif, waw sukun, sama ya sukun. hmm, Nah, maka kalau misalkan hamzah ketemu dengan huruf mad, maka dia juga disebut dengan mad badal. Tapi ini bukan mad badal yang asli ya. Kalau mad badal yang asli dia digantikan tadinya. Contoh misalkan di sini ya, nah, ya. Dinamakan mad badal karena asalnya adalah adanya hamzah yang diubah ke dalam huruf mad tadi ya. Hamzah berubah menjadi huruf mad. Contoh misalkan nih, kata amanu. Terdengar ya? Amanu. Ini kan panjang nih. Amanu. Sebenarnya ini bukan katanya bukan amanu. Berasal dari kata yu'minu. Kalau misalkan di sebelum diubah, maka bentuknya seperti ini. Amanu. Amanu. Nah, orang-orang Arab itu ada sebagian yang kesulitan untuk mengucapkan ini. Maka dirubahlah, dibadalkan menjadi mat. Maka jadinya bacanya amanu. Gitu. Jadi dia matnya akibat perubahan tadi nih. Hamzah harusnya begini hamzahnya. Amanu. Tapi karena orang Arab kesulitan, maka dibadalkan menjadi bacanya amanu. Dibaca dua harokat. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. eh, itu Amanu Hamzah itu kalau ada bendera di atas kayaknya mat aja ya Pak, nggak dibaca ya. Iya, sebenarnya ini eh apa ya? Tandanya alif tegak ya. Maksudnya dia Hmm, matnya mat yang gini tobii ya, ya. yang Iya betul. Hamzah Jadi terus mungkin ini atasnya gini gitu berarti. iya betul. Dia dua Hmm. harokat. Jadi tidak panjang-panjang enggak gitu ya. Dia dua harokat aja. Ini mungkin kesalahan tanda di sini. Oke. Terus kan yang sebelah kiri atas itu Hmm. tidak Oke. asli Pak, Betul. karena Ini bukan mat badal asli. Kan kalau mat badal asli adalah mat yang akibat perubahan hamzah tadi nih. Sedangkan ini sudah dari sananya atau asal katanya memang dia ada matnya gitu. Tapi karena sebelumnya hamzah, maka dia masukin aja ke mat badal gitu. Klasifikasinya aja. Tapi kalau secara mat aslinya ini yang amanu ini. Karena dia ada perubahan dari amanu menjadi amanu gitu. hmm, berarti kan ada tiga, ada Hamzah, Ya, ada ya sama waw. Berarti kalau misalkan yang ya itu betul. ketemu kasroh, sama juga itu mat badal juga jatuhnya. Mhm.
Betul. Contoh misalkan tadi nanti ya ada contohnya, nanti kita akan melihat contohnya lagi. Nah, Nah, kita lanjut dulu nih. Nah, beberapa contoh kata yang ada dalam tajwid diistilahkan pada mad badal nih. Nah, ini yang Anda sebut dari mad badal asli nih. Contohnya misalkan amanu atau utu atau imana. Nah, semua ini mad badal asli yang tadinya itu hamzah, dia berubah. Kalau amanu tadi bacanya apa? Amanu asalnya. Kalau utu jadinya utu gitu. Asal muasalnya. Kalau imana asalnya imana gitu. Jadi dibadalkan. Ini aslinya mad badal asli seperti ini. Tapi kalau mad badal yang ya, namanya kalau yang bukan asli itu syabih bil badal, yang menyerupai badal gitu ya. Contoh misalkan Al-Qur'an. Nah, ini hamzah madnya ini mad yang sudah dari sananya, bukan karena perubahan. Tapi karena depannya ada hamzah nih, maka masuk klasifikasinya mad badal. Sama seperti juga yuroun. Nah, ini wawunya ini sudah dari sananya, sudah aslinya kayak gitu. Jadi tidak ada perubahan. Tapi karena di depannya ada hamzah, maka masuknya mad badal. Sama ini juga ya. Ini ya-nya juga dari sananya, katanya. Tapi karena di depannya ada hamzah, maka dia masuknya klasifikasi mad badal. Dan seterusnya. Kayak gitu. Habis itu ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. berarti perbedaan mat badal asli sama enggak itu ada batang hamzahnya ya Pak, kalau dilihat-lihat. Saya iya, biasanya dia itu berada di awal kalimat kayak gini tuh, ya kan? Nah, sedangkan kalau ini biasanya ada di tengah atau bisa di akhir kayak gitu. Kayak gini di akhir kan? Biasanya kayak gitu ciri-cirinya untuk mempermudah. Karena ini biasanya kenapa dia ada hamzah? Ini katanya kata tanya ya sebenarnya ya. Nah, hamzah di depan ini kata tanya gitu. Apakah kayak gitu. Asal katanya kan yuk minu asal kata dasarnya dia. Maka kalau misalkan ditambah hamzah atau menjadi kata tanya, apakah dia beriman berarti a manu gitu ya. A manu misalnya gitu. Jadi biasanya di depan dia kalau mad badal. Tapi kalau yang bukan mad badal biasanya dia di tengah atau di akhir. Kayak gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Berarti sebenarnya mat itu ya mat badal ya Pak. Kan sebelumnya sebelum belajar kan emang hamzah ketemu dengan apa? Kan Yang ada mana? hamzah, Alif, wow. alif bertemu Hmm, alif, hamzah bertemu dengan alif, kayak gitu kan. Ya bertemu kasroh, ya dengan hmm. kasroh, ya sukun, waw dengan doma. Itu kan mat Oke, yang sebelum kita belajar mat badal. dengan tomal, ya. Mm-mm. Berarti ya mat itu ya mat badal Iya, gitu mat ya asli ya. hukumnya. Itu mat asli atau mat tobi. Nah, enggak, Pak. Jadi kalau yang mat sebelum yang kita pelajari itu depannya kan fathah bertemu dengan alif. Fathah, bukan hamzah. Hamzah itu beda. Hamzah itu yang seperti ini hamzah nih. Ini hamzah, ini hamzah. Jadi fathah itu yang di atas. Contoh misalkan yang mana ya? Di sini nggak ada contohnya lah. Nanti ada contohnya nih. Ini contohnya. Bukan ya. Nanti ada kita contohnya ya. Setelah ini. Nah, atau mungkin ini nih. Imana. Nah, ini ada fathah nih. Depannya ada huruf mad. Nah, ini namanya mad tobi, bukan mad badal. Oh Karena iya, dia depannya huruf mim, bukan hamzah. Sedangkan kalau yang ini di depannya ada hamzah nih. Tuh, ini hamzah tuh. Hamzah ini juga hamzah. Gitu. oh iya. Jadi kalau yang sebelumnya itu hurufnya bukan hamzah, tapi kalau yang ini untuk mad badal dia depannya hamzah gitu. Ya, Berarti tidak selalu ya Pak. tidak selalu apa? Eh, atau mungkin beda berarti dari mat 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 wajib dengan mat badal. Matobi'i ya, mat asli dengan Matobi. mat badal itu Ah, ya, matobi'i ya. Matobi'i dan dengan mat badal kesamaannya adalah mereka sama-sama dua harokat. Oke, bacanya dua oke. harokat. Cuma bedanya kalau mat asli, matobi'i, sebenarnya ini juga bisa disebut dengan mat asli atau matobi'i sebenarnya. Gitu.
Karena mereka memang sudah dari asalnya itu eh, mat gitu ya. Tidak seperti mat asli, mat badal asli yang ini. Karena dia ada perubahan. Kayak gitu. Persamaannya memang sebenarnya bisa disebut dengan mat asli juga. Tapi kalau di pembahasan kita, di materi kita, ini termasuk klasifikasinya. Kalau yang misalkan depannya hamzah, maka dia jadi mat badal. Mat syabih bil badal. Gitu ya. Oh, Bisa disebut mat asli juga bisa. Bisa disebut matobi, bisa disebut juga. Kayak gitu. bisa. Cuma penyebutannya aja gitu. Dan juga bisa masuk ke dalam mat badal istilahnya kayak gitu. Bisa masuk kayak gitu. Oh, ya paham. Untuk mempermudah aja sebenarnya. Tapi kalau bagi kita jadi sulit ya, jadi banyak. Iya. Oke, bisa kita lanjut? Nampak. Oke, lanjut ke mat berikutnya, yaitu mat. Sebelumnya kita jelasin dulu. Untuk mat far'i itu yang sebelumnya kita pelajari itu kan terjadi mat far'i itu yang cabang ya, yang dia itu bisa lebih dari dua harokat. Masih ingat? Dia bisa lebih dari dua harokat. Mat far'i. Kan ada mat asli, ada mat far'i. Mat asli cuma dua harokat. Kalau mat far'i itu bisa lebih dari dua harokat. Nah, bisa lebih dari dua harokat ini bisa disebabkan karena ada keberadaan hamzah atau bisa disebabkan karena keberadaan sukun. Kalau misalkan yang karena keberadaan hamzah itu misalkan mat wajib sama mat jaiz kan? Biasanya karena depannya ada hamzah maka dia ada bendera lagi panjang. Nah, Misalkan gitu. Ika. Nah, ula setelah la ada i, ada hamzah. Ula jadinya dia panjangnya bisa lebih dari dua harokat. Itu akibat dari hamzah. Contoh misalkan akibat dari sukun. Kalau yang sukun ya, dia bisa lebih dari dua harokat. Misalkan mat arit di sukun kemarin ya, sama mat lin. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti karena sukun. Dia bisa lebih dari dua harokat. Kayak gitu. Nah, ada juga yang dia itu mat far'i yang disebabkan karena maknawi. Jadi bukan karena ada hamzah, bukan karena ada sukun, tapi karena maknanya. Yang dimaksud dengan hiperbolis gitu ya, dilebih-lebihkan. Nah, ini contohnya misalkan di dalam menafikan sesuatu atau disebut dengan mubalaghah fin nafi. Dalam hal ini terdapat dua jenis nih. Kalau untuk mat lil mubalaghah atau mat far'i yang akibat maknawi tadi. Ya, jadi ini bukan karena hamzah atau bukan karena sukun, tapi ini karena maknanya aja. Gitu. Orang-orang Arab itu ketika berbahasa itu ketika ketemu dengan kalimat seperti ini, maka dia bisa dibaca lebih dari dua harokat. Yang pertama ada mat tabriyah, yang kedua ada mat ta'zim. Pertama dulu kita bahas mat tabriyah. Apa itu mat tabriyah? Adalah mat yang terdapat pada la nafiyah lil jins. Maksudnya adalah kata la gitu ya, kata penafian, kata tidak gitu ya maksudnya. Kalau dalam hmm, bahasa Arab la kan artinya tidak. hmm, Saya juga bukan sih. Atau misalkan la ilaha illallah, tiada Tuhan, tidak menafikan, meniadakan yang lain kayak gitu. Nah, itu di kata la itu ada mat tabriyah. Jadi contoh misalkan ya, jadi lam alif yang berfungsi sebagai tabriyah terdapat pada 43 kata. Di antaranya adalah misalkan la roib. Ini ada di surat Al-Baqarah ya, ayat yang kedua, kan alif lam mim, dzalikal kitabu la roiba. La. Nah, ini bisa dibaca lebih dari dua harokat. La. Harusnya kan dia asalnya mat asli ya. Fathah bertemu dengan alif. Ini nggak ada harokatnya ya, anak gundul ini. Dari sananya gundul ya. Ya, asalnya di sini ada fathah, depannya kan ada huruf alif, maka dia ya. mat asli. Di depannya nggak ada hamzah, nggak ada sukun kan dia, maka dia asal muasalnya mat asli. Tapi karena di sini dia masuknya la itu adalah la nafiyah lil jins, maksudnya mat tabriyah gitu ya, maka dia bacanya di sini bisa dibaca tawasud. Masih ingat nggak tawasud? Kan kadar panjang itu ada koser yang dua harokat, Ah, ada kuaikut koser ah. yang tiga harokat, terus berikutnya atawasud empat harokat, terus Oh yang waikut itu. tawasud lima harokat, sama yang terakhir tul enam harokat. Betul. Nah, itu ya. Nah, kalau yang ini, maka kalau yang la ini dia bisa kita baca menjadi tawasud. Berarti tawasud berapa harokat? Empat harokat. Empat. Gitu. Ya, jadi bisa panjang misalkan Dzalikal kitabu la raiba fih gitu.
Nah, itu dia akibat dari maknawinya kayak gitu. Jadi walaupun tidak bertemu dengan hamzah nih di depannya nggak ada hamzah dan juga nggak ada sukun, maka mat ini disebut tetap bisa dibaca tawasud dengan sebab maknawi kayak gitu. Ya. Atau misalkan lagi la ilma, bisa panjang la ilma atau la syiyata atau la junaha kayak gitu. Nah, kata-kata ini ada 43 kata. Di sini Anda nggak sebutin semuanya karena banyak banget ya. Bisa full. Ada di bukunya kalau Anda punya bukunya ya. Oke, lanjut. Mat ta'zim. Sampai yang tadi bisa dipahami atau masih bingung? Insya Allah paham Pak. Tapi balik lagi karena maknawi, jadi kalau nggak paham bahasa Arab nggak tahu. Betul, betul. Iya, kalau yang sudah paham bahasa Arab biasanya kena tuh. Oh, ini nawi nih dia. Nampak. Tapi biasanya kalau misalkan antum ketemu yang la itu berarti bisa ditawasudkan. Gitu ya. Oke, lanjut. Mat ta'zim ya, mat ta'zim itu adalah mat memanjangkan mat munfasil pada lafaz tauhid. Jadi gini, kalau mat ta'zim ini antum harus kondisi dulu nih. Latar belakangnya dulu nih. Antum ketika baca nih awal baca nih. Ketika antum awal baca, antum menggunakan qasrul munfasil. Maksudnya adalah ketika munfasil kan harusnya kita bacanya 4 sampai 5 harokat ya kalau munfasil. Sila. Ya. Majais munfasil. Tuh. 4 sampai 5 harokat kalau yang jalur kita. Mm-mm. Tapi ada yang di riwayat lain dia itu menggunakan 2 harokat gitu. Nah, ketika antum mulai baca nih antum pakai riwayat yang itu, terus antum bacanya 2 harokat ketika ketemu mad jaiz munfasil, maka ketika ketemu kata ini nih antum bisa membaca 4 harokat gitu. Paham nggak? Contoh misalkan ya, antum ketika awal baca nih, set awal baca antum pakai riwayat lain, terus antum gunainnya yang qasrul munfasil 2 harokat. Jadi mad jaiznya itu kan seharusnya mad jaiz itu bisa baca 2, bisa baca 4, bisa baca 5, bisa baca 6 gitu. Oke. Tapi kalau di riwayat kita kan cuma 4 sampai 5 doang kan. Ya. Nah, kita ibaratkan kita pakai riwayat lain gitu ya. Ya. Kita bacanya awal-awal jaiz munfasilnya cuma 2 doang. Nah, Oke. ketika ketemu dengan lafaz ini nih, la di dilafazin ya yang apa namanya nih? Eh, lupa tadi. Di lafaz tauhid, afwan, di lafaz tauhid, maka dia itu bisa panjangnya 4 harokat. Ya tadinya antum 2 harokat doang, dia bisa jadi 4. Kayak gitu. Tapi kalau pakai riwayat lain ya. Hmm. Tapi kalau kita lagi-lagi sebenarnya nih yang kita bahas ini nih yang 2 tadi nih, baik mat ta'zim ini atau mat yang sebelumnya, tarbiyah itu sebenarnya di riwayat kita itu tidak digunakan ya. Jadi ini sebagai pengetahuan aja. Jadi kalau Hmm. antum bingung pun juga nggak apa-apa ya. Gitu. Insya Allah Karena memang kita paham sih dari Pak. awal nggak mempelajari Hmm. riwayat-riwayat sebelumnya, gitu. Jadinya kalau misalnya Ah, habis ini bingung ya it's okay gitu ya. Karena memang kita nggak menggunakan mat tabriyah ini sama mat alzim ini, kayak gitu. nampak. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah paham Pak. Jadi ketika kita pakai rewet yang dua kan harusnya konsisten dua. Ketika masuk ke Iya kalimat betul. tauhid jadinya panjang jadi empat Ya, ya. iya bisa bisa panjang, bisa panjang. Ah Atau bisa bisa. milih 2 atau bisa milih 4, gitu. Hmm, Iya paham. Berarti itu paham, masya Allah. bisa. Tapi kalau Paham Pak. riwayat kita nih, kita baca ini, bacanya tetap 4 sampai 5 ya. Misalkan awalnya Ah, antum baca 4 maka 4. La ilaha illallah. hmm. Dan seterusnya ya. Jadi kalau pakai rewet kita ya nggak perlu dipusingin orang tetap Iya, sama nggak gitu usah ya Pak. pusingin. Betul, betul, betul banget. Betul banget. Nah, Oke, Masya Allah. Paham berarti ya. Oke, paham Pak. itu udah materi kita selesai. Kita Materi latihan ya yang di... kayak gini riskan Pak. Soalnya kan apa ya? Ini kalau nggak direcord ngomong lewat aja. Iya, iya, iya. Nampak. Oke, oke. Kita lanjut untuk latihan sejenak. Menjadi surat Al-Asr ya. Ada dulu baca baru antum ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Masya Allah. Baik, dari ayat ini atau surat ini, antum bisa menemukan nggak yang mana mad badal asli? Yang Lihat. mana mad badal asli ya, yang dia itu karena perubahan. Yang tadinya asalnya hamzah, maka dia berubah menjadi mad. Ciri-cirinya depannya ada hamzah. Nah, kalau yang illalladzina amanu, nah itu mad badal tidak asli ya Pak. Soalnya kayak contohnya sama kayak sebelumnya. Berarti kurang kurang memperhatikan yang tadi. Ini justru masuk yang asli. Eh, Amanu. Amanu. Ya, amanu dia masuknya mad badal asli. Karena memang di sini dia ada tandanya alif ya, karena memang berbeda di sini. Oh, Nah, ada bilang kan dia ciri-cirinya biasanya di awal. Nah, dia awal oh katanya kan iya. amanu gitu. Maka dia mad badal asli gitu. Maka kalau ini mad badal asli Oh, ya, gitu. misal Pak, misal nih contoh aja. Ya, Nah, ya. Hmm. ini Hamzah kan ya? Ah, ini. Yang mana? Ini. Ah, ah. Hmm. Ya kan? Ya, Nah, misalkan dikasih tanda alif gitu. Jadi alif terus di atasnya mananya? Hamzah. Di Oke. Hamzanya Ya, coba ini ya, coret-coret dulu. Hmm. Misalkan ini gini, kayak gini maksudnya. alif kasih Hamzah terus kasih fathah. Nah, Kasih fathah di sini gitu. ya setelahnya kan Fathah apaan? amanu. Fathah. Apaan, Ya, apaan? Fathah berarti, bener Pak kan atasnya ngelanjutin ya, gini ya. ngelanjutin Begini yang kan? tadi. Ah. Ya, diganti dengan itu. Itu jadinya apa? Tetap Oh, asli jadi kah? bentuk hamzah ininya nih ya. Bentuk hamzah ininya nih. Iya. Oke. Misalkan di sini dia bentuk hamzahnya bukan begini, tapi bentuk hamzahnya begini. Ya, jadi ada tambahan itu, misalkan kayak Oke. gitu. Kan tadi sebelumnya ada contohnya juga kan, asli Iya. sama enggaknya ada tanda itunya juga, ada alifnya. Nah, oke, ulang lagi ya. Nah, tadi hamzah itu sebenarnya kan dia punya dua bentuk ya. Awal-awal kan dia punya baju ya. Terus dia minjem bajunya Alif kan. Dia bentuknya bisa kadang begini, terus bisa kadang Hmm. ada alifnya di bawahnya begini, atau bahkan alif doang begini. Mm-mm. Ini bentuk-bentuk hamzah. Yang kita permasalahin bukan bentuk hamzah ini, bukan. Tapi setelah hamzanya. Jadi setelah hamzah itu ada huruf mad. Huruf mad ini ada alif Ya, atau mungkin ya mati atau waw mati ya. depannya. Jadi Oh, oke. kalau misalkan di depannya ada alif atau ya mati atau waw mati setelah hamzah ini baik dia bentuknya begini mau bentuknya ada alifnya atau bentuknya cuma ada Mm-mm. alif doang begini maka dia masuknya mad badal. Oh iya, berarti Nah, kita untuk fokus dia asli setelahnya. atau bukannya Naam. Mm-mm. ya kalau dia asli atau bukan dilihat dari posisinya. Kalau misalkan dia di awal ya biasanya dia mad badal asli gitu. Kayak gini ini kan di awal kan. Awal kalimat Mm-mm. nih. Kalimatnya kan ini. Dia di awal. Mm-mm. Kalau misalkan di tengah atau di akhir biasanya dia bukan mad badal asli gitu aja sih. Oke, Pak. Insya Allah dia mengerti. Siap ya. Oke, Nah, Masya Allah. Kalau yang tidak ada yang tanyakan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mana kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti jangan lupa diproja lagi untuk materinya dan juga itu ya. Gak apa-apa. Kalau posting juga gak apa-apa. Itu bisa cek-cek lagi nih. Oke, kita akhiri dengan lapasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Pak. Syukron. Terima kasih banyak Baik, Pak Yakum, Pak atas apa ilmunya. nih? Tanya, Pak. Semoga sehat selalu ya Pak.